se-Nusa Tenggara Barat. Semoga pilkada yang dilaksanakan serentak tanggal 9 Desember tersebut telah berhasil memilih pemimpin-pemimpin yang sangat dirindukan oleh masyarakat. Melalui kegiatan kami menyampaikan rasa keprihatinan atas terjadinya banjir bandang di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur. Untuk itu kami mengajak masyarakat untuk selalu waspada atas terjadinya perubahan cuaca global yang sewaktu-waktu dapat menjadi bencana. Sehingga kami berpesan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kabupaten kota untuk mempersiapkan mitigasi bencana secara baik dan terukur karena daerah kita masuk pada daerah rawan bencana. Khusus kepada Bapak Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang hadir pada malam hari ini, bahwa dalam upaya meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, maka ide dan kemajuan masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk membentuk daerah otonomi baru terdiri dari Kabupaten Lombok Selatan, Kota Sumbawa-Rea, dan Kabupaten Bima Timur secara politis dapat kami dukung dan memberikan rekomendasi agar pencapaian kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat terwujud. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, kita berharap masyarakat Nusa Tenggara Barat semakin bangga dengan jati diri sebagai masyarakat NTB. Tentunya kebanggaan ini kita wujudkan dengan cara memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan daerah dalam semua dimensi kehidupan, sehingga Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat benar-benar gemilang. Marilah dengan peringatan hari jadi ke-62 tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat, kita jadikan sebagai momentum untuk membangun sinergitas dan kreativitas, mempererat persaudaraan dan persatuan demi kepentingan bersama dalam upaya mensejahterakan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dirgahayu ke-62 Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB gemilang, Indonesia maju. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, untuk acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Selanjutnya, sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang terhormat Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur, saya hampir paklik tadi karena suasananya indah sekali. Para anggota Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Danrem, Pak Kapolda, Pemimpinan dan lain sebagainya, kemudian Pak Sekda, para staf ahli, asisten, serta para pimpinan perangkat daerah di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, rekan
sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, kepada pemerintah, DPRD, forum koordinasi pimpinan daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan semua lapisan masyarakat atas komunikasi yang baik, sinergi, kesatuan gerak dan langkah, atas soliditas yang ditunjukkan selama ini dalam membangun daerah menuju Nusa Tenggara Barat yang kita idam-idamkan. Para pimpinan dan anggota dewan serta hadirin yang kami muliakan, satu hal yang patut disyukuri, di NTB kita bersyukur bahwa Pilkada 9 Desember 2020 yang lalu telah berjalan baik dan lancar. Meski ada sedikit tensi di sana sini, secara keseluruhan kita akhirnya melalui pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini di 7 kabupaten kota dengan cukup tertib dan aman serta tidak menimbulkan klaster baru yang mencemaskan kita semua. Sekali lagi terima kasih pada pimpinan DPRD dan para anggota DPRD yang mengedukasi para konstituen, Pak Kapolda yang menjaga keamanan, juga Pak Danrem, Pak Dananal, juga KPUD Bawaslu yang bekerja sangat maksimal. Pimpinan dan anggota dewan serta hadirin yang kami muliakan, sepanjang tahun 2020 ini kita tidak henti menuliskan catatan demi catatan tentang pandemi coronavirus disease 19. Sampai hari Selasa 15 Desember 2020 kemarin, wabah ini telah menjangkiti tak kurang dari 5.135 orang di NTB ini. Sebanyak 4.353 diantaranya sembuh, alhamdulillah. 267 meninggal dunia dan 515 orang masih dalam perawatan. Di provinsi kita di Nusa Tenggara Barat ini, kita dipaksa untuk memenangkan 2 pertempuran besar dalam menghadapi pandemi ini. Pertempuran pertama adalah di sisi penanganan kesehatan. Segala keterbatasan dan sumber daya, kita wajib menunaikan 3 tugas, yaitu melakukan protection, deteksi, dan respon terhadap penyakit ini. Alhamdulillah, dengan kerja keras bersama, penanggulangan coronavirus disease 19 di Provinsi NTB termasuk salah satu penanganan terbaik di seluruh Indonesia. Walaupun ini kerja kolektif, saya harus memberikan apresiasi kepada Ibu Wakil Gubernur yang menjadi panglima dan pengendali sehari-hari dalam penanganan COVID. Beliau tanpa pandang bulu, termasuk menegur gubernur kalau tidak pakai masker, dan menegur para pimpinan OPD sehingga kita betul-betul disiplin dan tetap dijaga untuk aware terhadap bahaya corona ini. Pertempuran kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami muliakan, adalah di wilayah pemulihan ekonomi. Sebab corona tidak hanya menggerogoti kesehatan masyarakat kita, tapi juga membuat ekonomi lesu dan kehilangan daya dorongnya. Disinilah kita butuh stimulus ekonomi warga Nusa Tenggara Barat. Lagi-lagi, dibandingkan dengan provinsi lain yang mengalami kontraksi ekonomi yang sangat dalam, alhamdulillah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam angka, termasuk ekonomi yang kontraksinya tidak terlalu dalam, bahkan baik dibandingkan di banyak provinsi di seluruh Indonesia ini. Sekali lagi, saya harus memberikan apresiasi pada Pak Ridwansyah sebagai panglima kita di bidang ekonomi ini, dan alhamdulillah dengan kerja keras ekonomi tidak terlampau mengecewakan. Hadirin yang kami muliakan, upaya stimulus ekonomi inilah yang kita konkretkan melalui sejumlah turunan seperti industrialisasi, science techno industrial park, adanya sepeda listrik, adanya bela dan beli produk lokal, serta adanya social security net yang kami sebut dengan jaring pengaman sosial JPS 9. JPS 9 ini Bapak dan Ibu merupakan keberanian kita untuk menjadikan pandemi sebagai blessing in disguise. Selalu ada berkah di baliknya, Pak, di mana kita menyalurkan ratusan
ratusan ribu paket sembako yang isinya merupakan produk-produk UKM dan IKM lokal buatan Nusa Tenggara Barat. JPS bilang sebagai social security net adalah strategi kita agar kita bisa membantu masyarakat kecil sekaligus mengakselerasi IKM dan UKM yang berada di Provinsi NTB yang kita cintai. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, selama 3 bulan pemerintah Provinsi NTB telah menyalurkan tidak kurang dari 350.000 paket sembako kepada masyarakat miskin dan hampir miskin yang tidak mendapatkan bantuan JPS pusat dan kelompok masyarakat sektor informal dan informal serta dunia usaha yang terdampak dalam COVID-19 atau COVID-19 ini. Selama itu pula kita telah melibatkan dan mengakselerasi pertumbuhan dari 4.673 UKM dan IKM yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Alhamdulillah, keberanian kita berdua manis dan kini JPS bilang telah mengantarkan NTB menjadi salah satu daerah yang menjadi rujukan nasional dalam strategi unggulan ekonomi di masa pandemi ini. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang kami muliakan, salah satu wujud nyata dari kolaborasi dan saling melengkapi sedang kita bangun bersama antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Provinsi Jawa Barat. Bahkan kalau tidak ada aral melintang, Ibu pimpinan serta para pimpinan Dewan dan teman-teman anggota DPR yang kami muliakan, besok dalam merayakan ulang tahun Nusa Tenggara Barat, Gubernur Jawa Barat, Saudara Ridwan Kamil akan hadir sebagai tamu kehormatan kita untuk menjalin kerjasama dengan UKM atau daya kreatif yang ada di Jawa Barat akan membantu UKM yang ada di Nusa Tenggara Barat sehingga daya kreativitas siap menjadi tuan rumah menyambut tuan rumah motor. Karena itulah kolaborasi dan Provinsi Jawa Barat menjadi sangat penting. Kolaborasi ini antara lain akan terwujud besok melalui penandatanganan letter of intent Jawa dan NTB Connection. Tidak itu saja, kerjasama Jawa Barat dan NTB ini juga akan diwujudkan dalam sektor pariwisata, industri kreatif, pendidikan, perdagangan, dan investasi. Kerjasama dengan Jawa Barat ini nanti akan kita wujudkan dengan terbentuknya sebuah komite yang dinamakan Komite Kreasi Jawa Barat dan NTB. Sebuah komite yang bertanggung jawab terhadap berjalannya kerjasama kedua belah pihak. Kerjasama kita bukan hanya dengan Provinsi Jawa Barat, bahkan atas usulan dari Pak Menteri Pemuda dan Olahraga, kita, NTB, dan Nusa Tenggara Timur diharapkan menjadi tuan rumah bersama penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2020. Jadi ini yang kami muliakan, di hari ulang tahun NTB yang berbahagia ini, kita akan merayakan catatan sejarah baru kelahiran sejumlah terobosan Nusa Tenggara Barat di bidang industri, investasi, dan penguatan ekonomi lokal. Hari ini kita meluncurkan aplikasi Silabo, aplikasi email bus disabilitas, penyerahan sertifikat kelayakan sepeda listrik, aplikasi sepeda listrik dan motor listrik, Boots, Lebwi, Matrik oleh IKM NTB, serta 2.163 unit mesin dan perkakas buatan lokal yang akan dibagikan kepada UKM kita. Kemudian hadirnya NTB Mall sebagai bagian dari digitalisasi marketing untuk IKM dan UKM yang diinisiasi oleh Dinas Perdagangan. Dan juga akan memiliki sistem informasi posyandu dan mengupgrade capacity dari BUMDes kita dengan program Mahadesa serta adanya lomba logo MotoGP Mandalika 2021. Dengan diluncurkan program dan terobosan ini, kita akan menancapkan tonggak baru sebagai satu dari ribuan langkah maju yang akan kita tempuh bagi kemaslahatan Nusa Tenggara Barat yang kita cintai. Sungguh ada banyak harapan dan kerja besar yang menunggu kita di masa yang akan datang. Berharap Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan keberkahan dan anugerahnya untuk kita semua. Hadirin yang kami muliakan, demikianlah sedikit yang bisa kami sampaikan. Dengan hati yang tulus, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD Provinsi, kepada teman-teman di pemerintahan, dan kepada seluruh forum koordinasi pimpinan daerah, atau semua stakeholders yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu atas
pembangunan atas segala perhatian, dukungan, dan sinergi yang sangat baik bersama selama ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sambutan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang terhormat Bapak Dr. Andos Akmal Maulid MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Menteri. Beliau mengirimkan ke kami untuk membacakan sambutan dan sedikit kami modifikasi. Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang terhormat Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang terhormat segenap seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terhormat unsur Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Kapolda, Bapak Danrem, Bapak Kajati, Bapak Danlana, Bapak Ketua Pengadilan yang kami hormati, yang terhormat Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para mantan pimpinan DPRD, dan seluruh tamu undangan hadirin yang berbahagia, yang mohon maaf tidak bisa kami ikuti satu persatu, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga meskipun di tengah pandemi kita masih dapat mengikuti peringatan hari ulang tahun ke-62 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 pada tanggal 17 Desember tahun 2020. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengucapkan sebuah pantun, menjawab pantunnya Ibu Ketua. Berguguran daun tertiup angin barat, daun terbawa jauh hingga ke Bengkulu. Selamat ulang tahun untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semoga rakyatnya sehat dan sejahtera selalu. Amin. Di tengah-tengah suasana bahagia dan penuh sukacita ini, kami sangat menyadari bahwa pandemi COVID-19 masih menjadi kendala bagi kita semua dalam melaksanakan aktivitas harian kita. Termasuk penyelenggaraan ulang tahun pada tahun 2020 ini yang diselenggarakan dengan peserta yang relatif terbatas, bahkan ada yang melaksanakan secara virtual serta melaksanakan memenuhi protokol kesehatan. Marilah kita semua berdoa semoga wabah pandemi COVID-19 ini segera diangkat dan hilang dari bumi tercinta Indonesia. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap unsur Forkopimda, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota, DPRD, penyelenggara pilkada, KPU, Bawaslu dan DKPP yang telah melaksanakan kegiatan kontestasi demokrasi kita dengan selamat dan sukses. Pelaksanaan pilkada di 6 kabupaten dan 1 kota se-Nusa Tenggara Barat telah berlangsung dengan sukses dan aman. Untuk itu, kami mendoakan kepada calon terpilih nanti kiranya dapat memajukan, mengembangkan dan memelihara pembangunan secara berkesinambungan dan tentunya lebih mengedepankan kesejahteraan rakyat. Hadirin yang kami hormati, memperingati ulang tahun
secara filosofi setidak-tidaknya dapat dimaknai dari 3 hal. Pertama, ulang tahun dapat kita maknai sebagai retrospektif, yaitu dengan sebuah peringatan ulang tahun, kita berupaya untuk menengok masa lalu sebagai sebuah mata rantai sejarah, dan sebuah masa lalu adalah fondasi yang sangat bernilai sebagai referensi untuk menapaki masa kini dan di masa yang akan datang. Kedua, dapat dimaknai sebagai introspektif, artinya bahwa peringatan ulang tahun dapat kita jadikan sebagai sarana untuk mawas diri atau introspeksi diri. Dengan demikian, setiap etapa perjalanan kehidupan ini selalu bermakna karena mampu memberikan jawaban atas persoalan-persoalan kekinian serta responsif dengan tantangan ke depan. Ketiga, ulang tahun dapat dimaknai sebagai perspektif, artinya melalui perayaan ulang tahun kita berupaya mendesain dan merancang sebuah formula masa depan berlandaskan realita dan dinamika kekinian tanpa melupakan nilai-nilai dan peristiwa bersejarah di masa yang lalu. Hadirin yang berbahagia, dengan perayaan ulang tahun ini kita wajib untuk bersyukur dengan menjadikan kelahiran Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi. Lalu kita bingkai catatan-catatan perjalanan hari ini dan catatan ke depan dengan kerja-kerja yang lebih produktif demi mencapai cita-cita dan harapan masa depan yang lebih baik. Provinsi Nusa Tenggara Barat lahir sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Provinsi ini memiliki karakteristik perkembangan yang cepat, perkembangan sosial budaya yang dinamis, dan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Berdasarkan potensi sumber daya yang ada, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki berbagai peluang investasi yang sangat prospektif untuk dikembangkan, antara lain di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri manufaktur, industri mikro kecil, serta pariwisata. Peluang-peluang tersebut ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat dan bijak. Terbukti dalam beberapa dekade belakangan ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan gencar mendukung hal tersebut melalui ketersediaan sarana prasarana yang sudah memadai dan pengembangan SDM sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Pimpinan DPRD dan Bapak Gubernur. Hal tersebut di atas sejalan dengan komitmen pemerintah Kabinet Indonesia Maju untuk mewujudkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan 5 agenda prioritas. Hadirin yang kami hormati, saat ini kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19. Kita harus terus bersemangat dan optimis bisa melewati masa pandemi ini. Kami menghimbau agar seluruh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap menerapkan protokol kesehatan yang sejalan dengan upaya meningkatkan kembali perekonomian masyarakat yang terkontraksi cukup dalam sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur, walaupun pemerintah daerah mampu mengatasinya dengan cukup baik. Karena itu, kami berharap agar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat saling bahu-membahu dalam mewujudkan kebijakan tersebut. Beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-62 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami tutup sambutan ini dengan sebuah pantun. Pergi masa keliling Sumatera, singgah sebentar di Kota Lahad. Provinsi NTB akan aman dan sejahtera bila Pemda, DPRD, dan Forkopimdanya mendapat dukungan dari masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, selalu memberkahi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam setiap perjalanannya di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan 2 penghargaan kepada 2 orang anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan prestasi baik
selama menjalankan tugas dan fungsinya yang diberikan kepada Haji Makmun SPD SHMKM sebagai anggota Dewan Pemrakarsa Rapada terbanyak tahun 2020 dan Dr. Anus Haji Ruslan Trubungsi sebagai anggota Dewan Berprestasi tahun 2020 yang telah mengabdi sebagai anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 5 periode. Kepada Bapak Makmun SPD dan Haji Ruslan Trubungsi kami silakan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat didampingi wakil-wakil Ketua DPRD untuk menyerahkan piagam penghargaan. Hebat, kalau di tarapan, saya udah 5 kali. Oh my god. Terus biasa. Sini, dari sini udah sampai baju kita gini kita kok takut ada video. Cil. Pimpinan DPRD, kami silakan kembali ke tempat semula dan bapak-bapak yang telah mendapatkan piagam kami silakan kembali ke tempat semula. Doa bersama yang akan dipimpin oleh pejabat dari Kanun Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami hormati, pembacaan doa ini akan kami pimpin secara agama Islam dan hadirin yang beragama lain kiranya dapat menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, segala puji bagimu. Keagunganmu meliputi alam semesta. Engkau pencurah segala kasih bagi sekalian alam. Karena itu, sembah sujud kami aturkan kehadirat-Mu atas segala limpahan taufik, hidayah, dan inayah, sehingga pada malam hari ini kami dapat mengikuti kegiatan rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka hari ulang tahun Nusa Tenggara Barat ke-62. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan bagi kami semuanya dan berikanlah petunjuk kepada kami agar dapat mengemban amanah rakyat dan menjalankan misi kerakyatan. Jauhkanlah dari segala sifat yang tidak terpuji
Engkau penerang setiap kalbu. Engkaulah pemilik dari segala yang ada. Karena itu, hanya kepadamu kami memohon. Ya Allah, kami sadar dengan sepenuh hati bahwa hari esok menjadi rahasia. Namun kami insya hari esok akan banyak cobaan, godaan, rintangan, bahkan azab. Karena itu ya Allah, berilah petunjuk kepada kami. Jauhkanlah kami dari segala qada dan qadar yang tidak baik. Jadikanlah kami menjadi hamba yang cinta terhadap syariat-Mu, agar kami dapat bekerja dan beramal secara profesional dan proporsional. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, segala dosa orang tua kami, dan para pemimpin kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan rapat